Ya baik, saya akan menjawab soal L12-4 tentang pembagian laba persekutuan. Yang mulai dari opsi A, tidak ada perjanjian menyangkut pembagian laba. Jadi laba akan kita bagi secara rata di antara kedua belah pihak, yaitu Malika dan Dara, di mana Malika dan Dara mendapat masing-masing 63 juta. Dengan perhitungannya, Malika 1/2 dikali 126 juta sama dengan 63 juta, dan Dara 1/2 dikali 126 juta sama dengan 63 juta. Untuk ayat jurnalnya, pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 126 juta, dan pada kredit modal Malika sebesar 63 juta dan modal Dara sebesar 63 juta. Lanjut pada bagian B. Pembagian laba bersih sesuai dengan rasio investasi modal awal. Jadi yang pertama kita menentukan rasio investasi modal awalnya, yaitu rasionya 27/9, di mana laba Malika mendapatkan 94.500.000 dan Dara mendapatkan 31.500.000. Dengan hitungan Malika 27/36 dikali dengan 126 juta sama dengan 94.500.000, dan Dara 9 dibagi 36 kali 126 juta sama dengan 31.500.000. Demikian. Dan ayat jurnalnya, pada bagian debit ikhtisar laba rugi sebesar 126 juta, dan pada kredit modal Malika sebesar 94.500.000 dan modal Dara sebesar 31.500.000. Lanjut pada bagian C. Bunga pada tingkat 5% atas investasi awal dan sisanya dibagi dengan rasio 2/3. Ya baik, jadi pertama kita akan menghitung dengan bunga pada tingkat 5%, di mana pada mulai dari Malika, investasi Malika sebesar 270 juta. Jadi 12/36 dikali 5% dikali dengan 270 juta sama dengan 4.500.000 yang didapatkan Malika. Yang kedua, Dara. Investasi yang diberikan Dara sebesar 90 juta, sehingga 12/36 dikali 5% dikali 90 juta sama dengan 1.500.000. Baik, dari situ terdapat laba sisa sebesar 120 juta, maka menggunakan dengan rasio 2/3 akan menghitung lagi dan akan dibagikan kepada Malika dan Dara, di mana Malika mendapatkan 48 juta dan Dara mendapatkan 72 juta. Dengan hitungan, pada Malika 2/5 dikali dengan 120 juta sama dengan 48 juta, dan pada Dara 3/5 dikali dengan 120 juta sama dengan 72 juta. Dengan ayat jurnalnya, pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta, dan pada kredit Malika sebesar 4.500.000 dan Dara sebesar 1.500.000. Ayat jurnal yang berikutnya, pada ikhtisar laba rugi sebesar 120 juta pada debit, dan di kredit Malika sebesar 48 juta dan Dara sebesar 72 juta. Mencatat dari pembagian sisa laba. Dari tahun yang berjalan, Malika dan Dara mendapatkan masing-masing 52.500.000 dan 73.500.000, di mana jurnalnya seperti di debit ikhtisar laba rugi sebesar 126 juta, dan pada kredit modal Malika sebesar 52.500.000 dan modal Dara sebesar 73.500.000. Lanjut ke berikutnya, bagian D. Tunjangan gaji masing-masing sebesar 40 juta dan 50 juta dan sisanya dibagi sama rata. Baik, jadi dari laba sebesar 126 juta diberikan kepada Malika tunjangan gaji sebesar 40 juta dan kepada Dara sebesar 50 juta, sehingga terdapat laba sisa sebesar 36 juta dan akan dibagikan sama rata kepada Malika dan Dara, di mana Malika dan Dara masing-masing mendapatkan 18 juta dengan hitungan 1/2 dikali dengan 36 juta sama dengan 18 juta. Di mana ayat jurnal yang pertama, pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 90 juta dan pada kredit modal Malika sebesar 40 juta dan modal Dara sebesar 50 juta. Ayat jurnal yang kedua, ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 36 juta
dan pada kredit modal Malika sebesar 18 juta dan modal Dara sebesar 18 juta. Mencatat dari pembagian sisa laba. Maka total yang didapat oleh Malika dan Dara masing-masing 58 juta dan 68 juta. Ayat jurnalnya pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 126 juta, pada kredit modal Malika sebesar 58 juta dan modal Dara sebesar 68 juta. Selanjutnya pada option E, tunjangan bunga pada tingkat 5% atas investasi awal, tunjangan gaji masing-masing sebesar 40 juta dan 50 juta dan sisanya dibagi sama rata. Ya baik, kita mulai dari yang pertama dengan tunjangan bunga pada tingkat 5% atas investasi awal, di mana Malika mendapatkan 4.500.000 dengan hitungan 12/36 dikali 5% dikali investasi Malika sebesar 270 juta mendapatkan 4.500.000. Yang kedua, Dara mendapatkan 1.500.000, di mana hitungannya 12/36 dikali 5% dikali 90 juta, hasilnya 1.500.000. Yang kedua, kita menghitung tunjangan gaji masing-masing, yaitu tunjangan gaji yang diberikan kepada Malika sebesar 40 juta dan kepada Dara sebesar 50 juta. Selanjutnya terdapat laba sisa sebesar 30 juta sehingga akan dibagi sama rata, yaitu sebesar 15 juta kepada Malika dan 15 juta kepada Dara, dengan hitungan 1/2 dikali dengan 30 juta sama dengan 15 juta. Ayat jurnalnya yang pertama, ayat jurnal pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta dan pada kredit modal Malika sebesar 4.500.000 dan modal Dara sebesar 1.500.000. Ayat jurnal yang kedua, pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 90 juta dan pada kredit modal Malika sebesar 40 juta dan modal Dara sebesar 50 juta. Yang ketiga, ayat jurnal yang berikutnya, ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 30 juta dan pada kredit modal Malika sebesar 15 juta dan modal Dara sebesar 15 juta. Mencatat dari hasil sisa laba. Jadi untuk tahun berjalan kali ini Malika mendapatkan 59.500.000 dan Dara mendapatkan 66.500.000. Dengan ayat jurnalnya pada debit ikhtisar laba rugi sebesar 126 juta dan pada debit modal Malika sebesar 59.500.000 dan modal Dara sebesar 66.500.000.